Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kala itu negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin, terutama saat malam tiba. Angin bertiup kencang hingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya jalanan menjadi sepi tanpa aktivitas sama sekali. Sementara itu, Baginda Raja sedang duduk di singgasananya, berkata kepada Panglima prajurit, "Panglima, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada, jangan lengah. Kondisi jalanan kota Baghdad yang sepi bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari." Sang Panglima pun menjawab, "Siap Paduka Yang Mulia. Saat malam tiba, saya sudah menugaskan beberapa prajurit di setiap sudut jalan untuk berjaga Paduka. Jadi, rakyat tak perlu khawatir, rumah mereka akan aman dari aksi perampokan." Mendengar itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan," ujar Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia. Tapi saya ingin mengajukan permintaan Paduka. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas Paduka. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal agar bisa fokus menjalankan tugasnya Paduka," pinta sang Panglima. "Baiklah Panglima, minta saja pada bendahara kerajaan supaya memberikan baju mantel untuk mereka," balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya malam, tiba-tiba Baginda Raja teringat akan sesuatu. Terbesit ide konyol di kepalanya untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang juga," perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tantangan untukmu Abu Nawas. Jika berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran tersebut. "Kalau boleh tahu, tantangannya apa Paduka?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana saja Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung, tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh mengenakan baju sehelai pun." Sejenak Abu Nawas terdiam. Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuaca sudah sangat dingin, pikir Abu Nawas. Namun karena sedang sangat membutuhkan uang, ia pun akhirnya menerima tantangan tersebut. "Baiklah Paduka, saya bersedia. Silahkan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam Abu Nawas," tegas Baginda Raja. Dan malam pun tiba. Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit itu bertugas untuk melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar tidak menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara itu, prajurit yang bertugas tetap mengenakan mantel tebal agar tidak kedinginan. Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang. Rasa dingin yang luar biasa membuatnya hampir menyerah. Darahnya terasa membeku, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetaran. Namun, demi hadiah yang dijanjikan, ia pun bertahan hingga pagi menjelang. Dan ketika matahari terbit, Abu Nawas pun merasa sangat gembira karena telah menyelesaikan tantangan tersebut. Dengan penuh semangat, ia pun kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di sana, Baginda Raja pun tanpa heran. "Hebat kamu Abu Nawas. Bagaimana rasanya bermalam di puncak gunung?" tanya Baginda Raja.
Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya. Saya hampir mati kedinginan, Paduka. Baginda Raja pun lalu bertanya lagi, apakah di malam itu kamu melihat cahaya api, baik dari jauh maupun dekat? Oh, tentu Paduka, saya melihat api cahaya obor dari salah satu rumah di perkampungan di bawah kaki gunung, jawab Abu Nawas dengan jujur. Mendengar itu, Baginda Raja pun langsung tertawa. Hahaha, berarti kamu itu gagal, Abu Nawas. Pantas saja kamu bisa bertahan. Rupanya kamu menghangatkan tubuhmu dengan cahaya obor itu, jar Baginda Raja. Abu Nawas terkejut. Maksud Paduka? Tanya Abu Nawas bingung. Ya, karena kamu telah menghangatkan dirimu dengan cahaya api itu, maka kamu dinyatakan gagal. Kamu tidak berhak mendapatkan hadiahnya, Abu Nawas, gas Baginda Raja. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya. Namun ia tak berani menunjukkan emosinya di hadapan Baginda Raja. Kurang ajar, aku telah ditipu, gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan berat hati, ia pun pulang tanpa membawa hadiah sepeser pun. Dan sejak saat itu, Abu Nawas pun terus memikirkan cara untuk membalas perlakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Abu Nawas pun segera pergi menghadap Baginda. Paduka yang mulia, bila berkenan saya ingin mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya, kata Abu Nawas. Benarkah Abu Nawas? Masakan apa yang akan kamu hidangkan? Tanya Raja penasaran. Sop bebek buatan saya, Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja langsung mengiyakan. Ia tahu betul bahwa Abu Nawas terkenal jago memasak, terutama sop bebeknya yang sangat luar biasa lezat. Baiklah, ayo kita ke rumahmu, kata Baginda Raja bersemangat. Dan sesampainya di rumah Abu Nawas, di halaman sudah tersedia meja dan kursi. Baginda Raja duduk di situ bersama Abu Nawas, menunggu hidangan disajikan. Namun, setelah sekian lama menunggu, makanan tak kunjung datang. Mana makanannya, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja mulai tak sabar. Belum matang, Paduka. Tunggu sebentar lagi, Paduka, jawab Abu Nawas santai. Baginda Raja kembali menunggu, tapi hingga menjelang sore, sop bebek itu masih belum juga matang. Rasa lapar semakin tak tertahankan. Akhirnya Baginda Raja memutuskan untuk masuk ke dapur, melihat sendiri proses memasaknya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat panci sop bebeknya tergantung 1 meter di atas tungku api. Apa-apaan ini, Abu Nawas? Kamu mau mempermainkanku? Hardik Baginda Raja. Dengan wajah yang polos, Abu Nawas pun menjawab, loh, emangnya kenapa, Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar? Nah, mungkin sop bebeknya ini bisa matang. Tunggu apinya saja jauh dari panci, seru Baginda Raja mulai gerak. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, apakah Paduka lupa? Dulu saat saya bermalam di puncak gunung, Paduka menyatakan saya gagal hanya karena saya melihat cahaya obor dari kejauhan. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu bisa menghangatkan tubuh saya, maka api yang hanya berjarak 1 meter dari panci ini seharusnya kan bisa membuat sop bebek matang, Paduka. Mendengar itu, Baginda Raja yang tadinya emosi justru tertawa terbahak-bahak. Cara balas dendammu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Dan akhirnya untuk menebus kesalahannya, Baginda Raja memberikan hadiah yang telah dijanjikan kepada Abu Nawas. Jika kita pernah merasa terganggu karena ada orang yang tidak menyukai kita,
merasa dikucilkan, atau bahkan kita tidak dihargai, hingga pikiran kita lelah mempertanyakan alasan mereka membenci kita. Maka kisah Abu Nawas berikut ini dapat menjadi pencerahan untuk kita. Abu Nawas memiliki seorang sahabat sejak kecil yang bernama Sarmun. Namun karena kesibukan masing-masing, mereka sudah jarang bertemu. Suatu hari Abu Nawas merasa perlu mengunjungi sahabat lamanya itu. Maka ia pun berangkat menaiki keledai menuju rumah Sarmun. Setibanya di sana, ia melihat sahabatnya sedang duduk sendirian. Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Assalamualaikum Sarmun, apa kabar kawan?" Sarmun menjawab dengan lesu. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah Abu Nawas, aku baik-baik saja." Namun dari nada suaranya, Abu Nawas bisa menebak bahwa sahabatnya sedang dirundung masalah. "Ada apa kawan? Ceritakanlah kepadaku," tanya Abu Nawas. Sarmun menghela nafas dan berkata, "Aku merasa dikucilkan oleh teman-temanku Abu Nawas. Mungkin karena aku miskin, mereka enggan berkawan denganku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Itu hanya perasaanmu saja, jangan berpikir seperti itu." "Tidak Abu Nawas, aku benar-benar merasakannya. Setiap kali aku datang ke perkumpulan mereka, mereka malah pergi meninggalkanku," ujar Mang Sarmun dengan sedih. Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu. Ini aku punya sebuah cincin. Tolong jualkan cincin ini di pasar hewan dengan harga 5 dinar." Sarmun yang merasa heran, tetapi ia tetap pergi ke pasar hewan dan mencoba menjual cincin tersebut. Namun setiap orang yang ditawarkannya hanya menawar dengan harga 1 atau 2 dinar. Sarmun pun kembali dan melaporkan hasilnya kepada Abu Nawas. "Baiklah," kata Abu Nawas, "sekarang coba tawarkan cincin itu di toko pakaian." Sarmun pun pergi ke toko pakaian, tetapi hasilnya tetap sama. Tak ada yang mau membeli cincin itu dengan harga 5 dinar. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Sekarang pergilah ke toko barang antik dan tanyakan berapa harga cincin itu." Setibanya di toko barang antik, pemilik toko mengamati cincin tersebut dan ia kemudian berkata, "Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Ini adalah barang yang sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga 5.000 dinar." Sarmun pun terkejut dan segera kembali ke Abu Nawas. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Sarmun pun berkata, "Mungkin pemilik toko barang antik itu orangnya bodoh ya Abu Nawas." "Bukan begitu Mang Sarmun," jawab Abu Nawas. "Jadi gini, ketika cincin ini kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, mereka akan meremehkannya. Namun ketika kau menemui orang yang menghargai cincin ini, harganya pun menjadi sangat tinggi. Begitu pula dengan dirimu. Jika kau berkumpul dengan orang yang tidak tepat, mereka akan meremehkanmu. Tetapi jika kau berada di lingkungan yang tepat, maka kau akan dihargai dan kehadiranmu akan dirindukan." Setelah mendengar penjelasan tersebut, Sarmun pun sadar bahwa ia tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang yang tidak menghargainya. Ia pun merasa lebih tenang dan bahagia. Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa. Karena dipimpin oleh raja yang bijaksana, sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda
hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun, dan rakyatnya tak pernah keberatan, karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh, ia ingin beristirahat menjadi raja selama setahun. Namun, uniknya ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak turunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja, maka ia harus disingkirkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah yang besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun, syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara itu, hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup dalam pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah ia menjadi raja. Dan mulai saat itu ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja, harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tak tenang. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja ia puas-puaskan berpesta, karena ia sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan berpesta pora. Bulan berganti bulan, pesta semakin menggila. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu ia dibuang ke hutan belantara. Tidak berapa lama, terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja.
Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas pun disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. Ngomong-ngomong, mana istrimu? Tanya Abu Nawas. Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku, Abu Nawas, jawab sahabatnya. Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rizki untukmu, tutur Abu Nawas. Alhamdulillah, aku tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas semakin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja? Banyak kan lumayan bisa untuk membeli makan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku sudah keluar untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Ya mungkin belum rezekiku, jawab sahabatnya. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku akan mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Menjadi raja? Apa maksudmu? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu sekarang juga. Antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu sudah gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh, siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadiku, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun
Ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawa harta dan perabotan, dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan warga mendaftar diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dipenuhi harta dan kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja, dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini kebetulan sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu, kamu sekarang sudah menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.